Terima kasih untuk worship leader, pemusik yang dahsyat yang telah mengawali kita sehingga kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang luar biasa. Saya bersyukur secara pribadi untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini yang selalu memberi saya kesempatan untuk melayani saudara. Dan saya percaya bukan saja saudara diberkati, tapi saya juga sangat membutuhkan sebuah persekutuan yang haus dan lapar. Berarti kita one spirit, berarti kita sama-sama diberkati Tuhan pada hari ini. Tema pada hari ini adalah tentang berbicara bagaimana kehidupan dan karakter dari ibunya Yesus, tepatnya Maria. Saudara tahu ketika kita merespon, ketika saudara merespon, jadi respon saudara saat ini adalah yang menentukan masa depanmu. Ketika saudara merespon firman Allah pada hari ini akan menentukan masa depanmu. Ceklah, mari kita recheck sikap kita selama ini ketika berkat datang. Ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap hati kita? Dan bagaimana juga ketika musibah datang, tepatnya pandemik inilah. Banyak orang Kristen ketika diberkati Tuhan bisa berteriak haleluya, bisa mengatakan shalom, bahkan bisa menunjukkan muka yang betul-betul penuh dengan sukacita. Tetapi ketika musibah atau pandemik ini datang, kita banyak yang tidak menunjukkan satu sikap yang bersukacita. Bahkan cenderung kita, spirit kita, roh kita complaining. Penuh dengan persungutan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau kita baca dalam firman Allah yang hidup dikatakan, ia tidak takut akan kabar buruk dan tidak takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi karena ia yakin benar bahwa Yahweh Tuhan memelihara dia. Kalau baca ayat ini sepertinya kita akan menyambut dengan amin. Tapi faktanya orang Kristen paling susah melakukan ini, saudara. Kita mungkin bisa berkata, enggak masalah kabar buruk apapun, pandemik ini enggak masalah. Tapi faktanya pada saat perjalanan kita banyak yang rontok, saudara. Banyak yang mulai khawatir. Mari kita baca lagi di dalam Amsal 3 ayat yang ke-25. Saya akan membaca dari terjemahan versi mudah dibaca. Tidak ada alasan bagimu untuk takut terhadap bencana yang datang tiba-tiba. Atau terhadap kehancuran yang terjadi atas orang jahat. Percayalah kepada Tuhan yang melindungimu. Ia tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam jerat. Itu sebabnya mari kita belajar dari Maria. Ia tidak belajar banyak tentang kerohanian dibandingkan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus hampir per menit, per detik bersama terus dengan Tuhan 3,5 tahun. Tapi Maria terus aja diperlihatkan dan diperhadapkan dengan teka-teki. Siapa Yesus sebenarnya? Terus dia mempelajari tentang Yesus hidupnya dari mulai janin sampai dengan besar. Namun yang membedakan adalah, kalau kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus, yang membedakan adalah murid-murid tersebut tidak mempunyai sikap hati seperti Maria. Padahal kurang apa terjadi dialog, terjadi tanya jawab, bahkan banyak melihat kemuliaan Tuhan langsung secara kasat mata. Itu sebabnya tema pada hari ini adalah pondering heart. Kenapa saya katakan tema ini penting buat kita pahami, buat kita ketahui pondering heart. Ini bicara tentang hati yang merenung. Kekuatan Maria itu adalah hati yang merenung. Sehingga ada kontemplasi di sana. Maria memiliki hati yang penuh dengan meditasi. Sikap hati yang memikirkannya secara terus-menerus. Sampai ia menemukan maknanya. Itulah pondering heart. Hati yang merenung. Secara terus-menerus memikirkannya sampai ia menemukan maknanya.
Disinilah ada perdebatan sengit. Disinilah juga ada eksplorasi kuat. Untuk apa? Untuk mencari makna. Banyak kita mengenal Tuhan sekedar mengetahui. Itu sebab yang diisi adalah otaknya. Kekristenan yang sejati jangan berhenti untuk hanya sekedar mengetahui Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan. Ketika bicara tentang mengenal Tuhan bukan lagi logos tetapi rema. Kekristenan saat ini kekristenan logos. Pintar mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan doktrin seseorang. Karena yang dilihat hanya logos. Tetapi tidak bermakna. Karena tidak menjadi rema. Itu sebabnya ketika mereka datang beribadah, ketika mereka datang ke gereja, pulang sama aja. Nggak ada perbedaan. Saya kalau setiap selesai khotbah, yang saya incar terakhir adalah, finally-nya adalah, saya akan bersalaman dengan jemaat saya. Karena pada saat saya bersalaman dengan jemaat saya minta kepada Tuhan berikan saya spiritual discernment. Supaya saya bisa membedakan, apakah mereka sudah diberkati atau belum. Apakah mereka pulang beda seperti mereka datang? Apakah mereka menemukan Tuhan atau meet God? Sebenarnya gereja itu adalah meet God, ketemu Tuhan. Sampai saudara nggak ketemu Tuhan, buset. Apa artinya saudara? Vanity, kesia-siaan. Kesia-siaan saja. Kalau saya nggak mau saudara, mau tempatnya kecil kayak mau cuma 2 orang saja, bodoh amat. Yang penting aku meet God, ketemu Tuhan. Sebab kalau tidak sampai kita mengalami ketemu Tuhan, berarti ada pengajaran yang tidak betul-betul kuat di dalam hidup kita. Kita dapat bimbingan pementoran yang salah. Karena tanda-tanda itu akan terlihat orang yang bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Pertama, penyambutan dari praise and worship. Kalau kita udah mulai luntur, udah mulai turun kualitas kita memuji menyembah Tuhan, itu satu tanda bahwa kita tidak meet God. Tidak bertemu Tuhan, saudara hanya bertemu dengan gembala, absensi. Pencitraan, tatap muka. Kita harus ada di dalam satu titik, kita betul-betul meet God, ketemu Tuhan. Bicara ketemu Tuhan bukan bicara tentang secara fisik saudara. Saya tidak mau membawa saudara ke sana. Nanti saudara menjadi orang mistik yang sugesti. Saya mau membawa saudara dengan iman saudara. Saya juga mau membawa saudara dengan praktek saudara. Karena iman tanpa praktek itu vanity. Itu kesia-siaan. Itu kosong. Itu nihil. Sikap hati yang memikirkannya secara terus-menerus sampai menemukan makna itu sama dengan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita terus-menerus dengan iman kita menyembah, memuji Tuhan sampai kita menemukan maknanya dan kita menangis di hadapan Tuhan. Itulah meet God. Mustahil kita ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita tidak menikmati, kita tidak betul-betul mengalami satu pengalaman yang dimana damai sejahtera Allah turun di tengah-tengah kita. Saudara, saya mau kasih tahu, damai sejahtera itu sangat mahal. Tidak dapat kita bentuk dengan nilai rupiah apapun. Pound sterling apapun tidak mampu untuk memberikan value tentang damai sejahtera. Begitu besar, begitu besar. Itu sebabnya mari, iblis yang pandai, yang suka mencuri damai sejahtera itu, kita rampas kembali. Dengan apa kita rampas? Dengan kita terus-menerus menemukan makna. Itu yang disebut dengan pondering heart. Kiranya hati kita adalah hati seperti Maria. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-19. Di dalam terjemahan DNT. But Mary, I'll keep the words this, pondering in the heart of herself. Kalau dalam terjemahan TSI 2-nya dikatakan, ia terus memikirkan arti semua itu. Terus memikirkan arti semua itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan terus memikirkan arti semua itu. Itulah Lukas 2 ayat 19. Wow. Bersyukur gembala kita ada nama Ibu Maria. Haleluya. Kiranya ini akan mengimpartasi kita dengan nama tersebut.
Saudara, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan saya membahas ini. Kalau kita lihat dalam terjemahan ILT, Lukas 2 ayat 50 sampai 51. Akan tetapi mereka tidak memahami firman yang telah dia katakan kepada mereka. Dan dia dengan tunduk kepada mereka, dia turun juga bersama mereka dan tiba di Nazaret. Dan ibunya Maria menyimpan semua firman ini di dalam hatinya. Pondering heart, bukan dibuang tapi disimpan. Bukan diabaikan tapi disimpan, bukan direcehkan tapi disimpan. Banyak kita firman Tuhan sebagai mutiara yang luar biasa, kita buang tuh. Keluar dari tempat ini aja, udah makan aja pasti udah hilang. Mengerikan saudara. Mengerikan. Terlalu mudah kita merecehkan firman Allah. Tetapi Maria menyimpan semua ini di dalam hati, tidak di dalam otak. Kita udah terlalu banyak sih dengar pengkhotbah mentor, motivator, sehingga kita cuma taruh di otak terus. Maria tidak pernah menyimpan di otak, tapi disimpan di hatinya. Kiranya firman Tuhan hari ini disimpan di hati kita. Termasuk saya sebagai pengkhotbah pun. Biar firman ini tersimpan di hati saya. Kalau kita lihat lagi dalam terjemahan TSI 2 luar biasa. Tetapi mereka tidak mengerti jawabannya itu. Lalu dia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dan dia selalu taat kepada orang tuanya. Tetapi sekali lagi Maria menyimpan dan merenungkan semua kejadian itu di dalam hatinya. Pondering heart. Merenungkan. Bukan sekedar menyimpan. Mungkin kita ada firman Tuhan tersimpan, tapi tidak ada di dalam perenungan. Tidak menerus dipikirkan. Dipikirkan apa tadi pendeta itu bicara. Tuhan berikan aku rema. Kita enggak seperti itu. Keluar dari tempat ini, ketemu tempat makanan. Sudah selesai hilang. Ada baiknya kita suami istri, pulang dari gereja, pulang dari ibadah. Mari kita dialog. Terus menerus sampai kau menemukan makna firman Tuhan itu. Apa isi firman itu? Lucu pendetanya. Itu doang yang kita tahu. Sehingga saudara, vanity. Sia-sia. Prestasi spiritual Maria dapat ditelusuri sebagai berikut. Bukan secara instan dia dapatkan, bukan dadakan. Cara ia menanggapi, contohnya nih, cara ia menanggapi kunjungan malaikat aja beda banget. Saya mau kasih tahu, Maria bukan pelayan Tuhan, saudara. Maria hanya orang awam, tapi dia memiliki kesungguhan hati yang dahsyat. Melampaui para hamba-hamba Tuhan pada masa itu. Saya mulai lihat aja dengan bandingkan dengan Imam Besar Zakaria. Imam Besar Zakaria sama-sama mendapat kunjungan malaikat. Maria dapat kunjungan malaikat. Imam Zakaria juga dapat kunjungan malaikat. Babenya John the Baptist. Imam Zakaria babenya John the Baptist. Responnya beda. Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Zakaria ngelewein. Nggak mungkin. Imam besar, saudara, jabatan tertinggi pada masa itu. Meragukan tentang kunjungan malaikat. Dikarenakan apa? Karena selama 200-100 tahun mengalami apa yang disebut dengan the year of darkness. Pada masa itu tidak ada penglihatan, tidak ada hal-hal yang supranatural. Tetapi Maria terus membangun keintiman bersama Tuhan. Sehingga ketika datang kunjungan malaikat dadakan, I'm ready to do your will, Lord. Aku siap Tuhan. Banyak kita meminta lawatan Tuhan, revival. Sampai-sampai nama gerejanya juga revival. Pas revival datang, enggak gini nih. Di STT gua enggak kayak gini ajarannya. Sama kayak Imam Besar Zakaria. Hebat berkhotbah. Hebat membahas tentang apa yang disebut dengan perjanjian lama yang luar biasa itu. Disampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi ketika datang kunjungan, nggak percaya. Seberapa kita seperti itu, saudara? Saudara, hati-hati, Tuhan akan melawat kita ini.
Tuhan akan melawat kita. Pada saat kita sendiri, pada saat kita apapun, Tuhan akan terus menunjukkan kehadirannya. Jangan sampai kita ragu. Amin. Kehadiran Tuhan itu bukan bicara tentang uang yang dilemparkan dari sorga. Kadangkala ada musibah datang. Itu adalah lawatan Tuhan yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak siap seperti Maria, maka kita akan menyangkal. Kita akan tuli. Kita akan buta melihat hal itu semua seperti Imam Zakaria menjadi tuli, menjadi bisu. Zakaria ragu-ragu. Cara ia menanggapi pesan profetik beda sekali. Coba lihat Maria, waktu dapat pesan profetik tentang bahwa dia mendapatkan kasih karunia Allah. Tuhan akan memberikan seorang anak yang akan dikandung oleh Roh Kudus. Responnya apa? Dia langsung pergi ke tempat wadah yang rohani, yaitu Elisabeth bersama imam besar Zakaria. Dia tidak lari ke tempat yang lain, dia langsung merespon. Banyak di antara kita enggak seperti Maria. Ketika Tuhan sudah bicara di atas mimbar ini, sepertinya masih ragu, masih goyah. Padahal Tuhan sudah kasih rema untuk kita. Run, bergerak, tapi kita enggak mau bergerak. Seperti yang dilakukan oleh Imam Zakaria. Maria menanggapi pesan profetik langsung bergerak ke rumah Elisabeth. Tinggal 3 bulan. Wadah yang tepat untuk menantikan janji Tuhan. Rumah roti adalah wadah paling tepat untuk engkau mendengar suara Tuhan. Untuk kau dapat tuntunan Tuhan. Tapi kita tidak pernah mau menanggapi. Maria menanggapi langsung bergerak. Zakaria enggak, dia diam ya. Enggak percaya gue. Diam aja, nunggu aja. Dan cara Maria menanggapi dengan iman yang trust. Perkataan Tuhan Yesus di perkawinan Kana contohnya. Lihat cara Maria. Bukan dia tidak percaya. Bukan dia sedang mencoba bisa dibilang membangkang atau apapun, tidak. Maria berhasil setia untuk mempercayai apa yang dia lihat tentang Tuhan Yesus. Dia katakan luar biasa, beda dengan cara murid-muridnya menanggapi. Murid-murid Tuhan Yesus belum pernah seperti Maria. Bro, tolong ya, siapkan tempat-tempat tempayan, isi air. Apa yang dikatakan dia lakukan. Waduh, belum ada saudara. Saya cari-cari murid-murid Tuhan Yesus gak kayak gitu. Padahal 3,5 tahun lo ikut. Gak ada. Ini model iman gimana nih? Maria adalah orang awam. Ini murid-muridnya udah dimuridkan. Dapat gelar rasul loh. Maria gak dapat gelar rasul loh. Doyan banget sih kita dengan gelar. Doyan kita sama jabatan. Betul gak sih? Tapi Maria itu gak ada jabatan, gak ada gelar. Bahkan dia gak mungkin terus-terusan ikut Tuhan Yesus. Dia ibu rumah tangga kok statusnya. Tapi minta maaf, dia mendapat pengasihan luar biasa dari Tuhan. Beda tanggapannya, beda levelnya. Dan buahnya adalah Maria berhasil membawa anak-anaknya seperti Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas mengikuti jejak Yesus. Bahkan di dalam kegerakan Roh Kudus. Bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1. Semua keluarganya Yesus tuh ngumpul menantikan Roh Kudus turun. Mana murid-muridnya? Bawa nggak keluarga? Syukur-syukur bawa. Bagaimana dengan kita? Mau gak bawa datang ke tempat rumah roti? Kan saudara udah diberkati. Karena Maria sudah diberkati dan dia menemukan destiny. Dia menemukan Tuhan, meet God. Maka dia bawa semua keluarganya untuk datang menantikan kuasa Roh Kudus turun. Di situ dikatakan ibunya Yesus beserta keluarga datang dan berdoa. Menantikan Roh Kudus. Wow, prestasi yang dahsyat. Prestasi yang dahsyat. Murid-murid Tuhan Yesus sudah banyak makan garam pelayanan. Termasuk kita ya hari ini. Mungkin di sini ada yang sudah pelayanan 40 tahun saudara. Haleluya. Ya haleluya. Ya.
Amin. Bangga banget kalau bersaksi sampai 100 jam. Gak berhenti tentang pengalaman masa lalu. Dulu. Ada anak kecil nanya, tapi sekarang Pak gimana Pak? Beda dong, salah. Tuhan gak melihat past tense, Tuhan lihat present tense. Present, saat ini, kau lagi ngapain? Apakah kau tetap on fire? Apakah kau tetap menjaga mutiara Allah? Apakah kau tetap menjaga kualitas hidupmu? Atau kau masih tetap bersaksi tentang museum masa lalu? Spiritual bukan untuk ditaruh menjadi monumen. Spiritual dibawa terus, bergerak. Itu sebabnya kenapa saya punya gereja bernama Revivolution Church. Karena saya terus bergerak. Don't stop, no parking. Move. Saya percaya di tempat ini juga akan terus bergerak. Dan saya mengikuti terus irama rohani yang terjadi dalam gereja di tempat ini. Persekutuan yang dahsyat, bahkan melampaui gereja. Kurang apa mereka mendengar pengajaran yang dahsyat maupun melihat perkara-perkara mukjizat. Namun mereka buron, cari aman. Penentuannya pada saat di Getsemani semua kabur cari aman. Apalagi waktu Yesus disalib. Waktu diberkati semua pada ngumpul kayak laler. Tapi ketika ada ancaman, ketika suasana itu betul-betul gak enak sekali, penuh dengan ancaman, penuh dengan rasa ketidakamanan. Tetapi Ibu Yesus persis dekat salib Yesus. Bodoh amat, mau ditombak ke, mau digorok palanya, bodoh amat. Yang penting aku telah menemukan Tuhan. Seperti itulah hati Maria pada saat itu. Bayangkan loh, Maria bukan tergolong rasul. Tapi, makanya saya gak heran kalau orang Katolik sangat menjunjung beliau. Gak kaget saya, karena ada wandering heart itu saudara. Amin. Walaupun kita tidak seperti itu, harus mendewakannya, gak bisa. Hanya Yesus saja. Tetapi saya gak heran, gak kaget. Karena memang Maria memiliki sesuatu yang berbeda sekali saudara. Saya akan bongkar supaya kita bisa melihat. Bagaimana dengan kemanjaan yang diberikan gereja model sekarang kepada jemaatnya? Saya berharap di tempat ini tidak memanjakan. Harus berani memproses. Memproses jemaat yang tidak disiplin harus ditegur. Jangan takut-takut. Yang penting kita tidak dendam. Semua dilakukan dengan kemurnian hati. Maka niscaya pasti orang yang kita disiplinkan itu akan semakin dahsyat. Amin. Seperti itu yang terjadi di dalam firman Tuhan. Yuk kita kembali lagi lebih dahsyat lagi saudaraku. Saya akan bukakan lebih dalam lagi. Untuk kita bisa melihat bagaimana cara kerja Allah yang ajaib ini untuk diberikan kepada kita. Ada dua benefit. Ada dua benefit bila anak-anak Tuhan memiliki sikap perenungan hati seperti Maria. Saudara mau ambil syukur, alhamdulillah. Saudara nggak mau vanity, kesia-siaan datang ke tempat ini. Saudara lihat ada dua benefit yang saudara akan miliki jika saudara memiliki sikap perenungan hati seperti Maria. Pondering heart. Pertama adalah ketahanan spiritual. Wow. Bicara tentang ketahanan spiritual. Amsal 3 ayat 21 sampai 24. Eva ya. Anakku, dua hal yang hendaknya selalu kau miliki ialah kebijaksanaan. Mengetahui dan melakukan yang benar dan akal budi. Jangan kau biarkan kedua hal itu lepas karena keduanya menjadi daya hidup dan kebanggaanmu. Mereka menjaga engkau sehingga engkau terhindar dari kekalahan, bencana dan kemungkinan menyimpang dari jalan yang benar.
Dengan penjagaan mereka engkau dapat tidur dengan tenang dan tidak usah takut akan bencana atau tipu muslihat orang jahat karena Tuhan menyertai engkau. Ia melindungi engkau. Lanjut. Sudah. Nah, garis bawahi kata penjagaan. Siapa yang gak enak? Siapa di sini kalau lagi pandemi kayak begini dapat berita dipotong gaji, bisa tidur tenang? Gak ada. Siapa yang pandemik yang bisa tidur tenang dan sampai enjoy? Gak ada, semua tegang. Semua ada di dalam insecure. Karena memikirkan ke depannya gimana nih bisnis gua. Tapi lihat, Tuhan janjikan, engkau akan dapat tidur dengan tenang. Wow. Kalau saudara memiliki sikap perundungan hati seperti Maria, maka engkau akan memiliki ketahanan spiritual. Karena sikap hati seperti Maria ini tidak mengecewakan hasil. Tidak pernah mengecewakan hasil. Terbukti saat penyaliban Yesus yang menghebohkan serta mencekam tersebut tidak memberi rasa takut kepada Maria. Haleluya. Bahkan juga Maria tidak buron seperti rasul-rasul lain. Atau mengumpat mencari aman. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Di mana tuh 5.000 orang yang sudah pernah diberkati dengan mukjizat? Itu sebabnya gereja yang dibahasnya mukjizat melulu. Kalau lagi ada problem masalah banyak menyangkal. Banyak menyangkal. Mukanya muke ragu. Amen. Yuk kita wandering heart hari ini. Wandering heart. Supaya kita jangan memanjakan diri kita. Dengan blessing mukjizat. Di mana tuh 5.000 orang? Kemana dia? Bagaimana dengan kita saat pengujian datang? Apakah kita juga tergantung orang yang buron? Ngambek? Sorry to say kalau omongan saya pedas. Karena saya memang punya motivasi supaya saudara pulang kepedesan. Saya punya motivasi saudara. Supaya bangun gitu saudara. Amin. Jangan sampai kita tertidur di siang hari. Sleep in the light. Orang yang namanya tidur itu di malam hari. Bukan siang hari. Kalau siang hari namanya lo kebo. Amin saudara. Kekristenan sekarang ini udah hampir kayak kebo saudara. Tidurnya di siang hari. Bicara tentang siang hari, bicara tentang terang Allah. Bicara tentang ada kaki Dian. Kok ada kaki Dian bisa bobo? Harusnya kita makin jingkrak-jingkrak. Melayani Tuhan. Move. Bergerak. Sikap hati Maria ini dapat disebut sebagai ketahanan spiritual. Sehingga ia memiliki kemampuan, keuletan, daya tangkal, dan ketangguhan di dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dengan memiliki ketahanan spiritual, Maria sanggup wow, pastikan jemaat di tempat ini Rumah Roti memiliki ketahanan spiritual. Tapi ingat itu semua harus ada pondering heart. Saya berharap semua yang mendengar baik lewat Zoom maupun juga yang hadir hari ini. Firman Tuhan ini jangan dibuat receh. Simpan dan apalagi renungkan. Simpan dan renungkan. Pada saat perenungan harus punya model pondering heart. Terus menerus memikirkannya sampai engkau menemukan makna. Itulah pondering heart. Terus menerus. Ya, jadi pulang dari tempat ini jangan makan dulu mungkin. Jangan kemana-mana dulu, jangan macam-macam dulu. Pondering heart, haleluya. Supaya ketika sampai tempat tidur kita baru, oh benar ya. Maksud dari firman Tuhan itu ini. Pantesan berkat kok kayak kehalang. Pasti ada dosa yang aku perbuat saat ini. Haleluya. Pondering heart juga salah satunya. Dia akan membongkar dosa yang tersembunyi. Darling sin, dosa yang kita sayangi akan terbongkar, bongkar. Pondering heart. Kita semua ini punya rahasia loh, jangan bilang enggak. Rahasia yang paling terbesar kita adalah apa? Di mana? Di HP. Amin. Jangan beri ruang
setan menang dalam handphone. Terlalu banyak rahasia di sana. Kita bawa kepada Tuhan supaya kita meminimalis rahasia kita. Sehingga kita menjadi orang yang terbuka. Kita menjadi orang yang betul-betul dapat diperlihatkan oleh banyak orang. Dipertanggungjawabkan oleh banyak orang. Orang menemukan berkat dalam hidup kita. Orang menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Orang menemukan buah yang dahsyat. Saya besar harapan saya, jemaat di tempat ini mengalami apa yang disebut dengan ketahanan spiritual. Yang kedua, ada dua benefit bila anak-anak Tuhan memiliki sikap perlindungan hati seperti Maria. Pertama, ketahanan spiritual. Yang kedua adalah pertahanan hidup. Saudara tidak akan bisa bertahan hidup. Saudara tidak bisa bertahan di dalam tantangan masalah apapun sebelum saudara memiliki ketahanan spiritualmu. Spiritualmu harus kokoh. Maka kau akan bertahan hidup. Yosua 21 ayat 44. Yosua 21 ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Masalahmu tidak akan pernah kuat untuk mengoyak-ngoyak hatimu. Masalah apapun yang saudara hadapi tidak akan mampu mengoyak-ngoyak hatimu. Karena hatimu bertahan dengan kokoh. Ketahanan spiritual kita bisa belajar dari Ayub. Siapa yang gak kenal Ayub? Ayub boleh hebat. Namun bagaimana dengan ujian pertahanannya? Coba kita belajar dari Ayub pasal 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayub aja ngomong gini apalagi lu. Sombong ya. Ayub aja yang udah tersaleh di dunia aja ngomong kayak begini. Berarti ini Ayub tahu diri. Dia bersandar ke siapa? Dia gak merasa paling hebat. Jadi semua yang hadir tempat ini jangan so hebat. Haleluya. Termasuk Bonaparte. Jangan so hebat lu. Mentang-mentang lu hamba Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu buat semua yang hadir tempat ini. Belajar dari Ayub. Ayub aja nanya begini. Masa lu gak nanya sama Tuhan? Orang yang gak menanya begini, yang gak pernah koreksi seperti ini orang yang gampang roboh, saudara. Bila ketahanan spiritual kita terjaga dengan intens meningkat, dengan cara kita membaca Alkitab, berdoa, menyembah, bergabung di wadah ini, yang wadah yang radikal, wadah yang betul-betul saling menopang. Ini adalah ketahanan spiritualmu. Terus tingkatkan, diupayakan dengan sungguh-sungguh secara totalitas. Melalui apa? Penggunaan seluruh perlengkapan senjata. Saya mau kasih tahu. Bukan main kedufan. Berperang. Mimpi, ini realistis semua ini. Yuk kita sedang berperang. Jangan lu taruh tuh senjata di barak. Jangan taruh di meja, taruh di hati. Tembakkan tuh musuhmu. Isi amunisi dengan firman. Maka kau dapat bertahan. Saudara, firman Tuhan ini untuk saya loh saudara. Terserah deh lu gak mau ngambil. Ini buat gua banget ini. Ini gue banget ya. Bila ketahanan spiritual terjaga dengan intens, saudara. Saya mau kasih tahu, gunakan perlengkapan senjata Allah. Maka saudara akan terjamin kelangsungan pelayanan kita. Ketika seseorang tidak lagi melayani, sesungguhnya saudara tidak pernah menaruhkan jangkar ke dalam Petra, ke dalam batu karang Allah. Itu sebabnya ketika seseorang sudah tidak lagi melayani Tuhan, itu sebuah tanda-tanda akan terseret jauh. Kalau engkau diurapi, kalau engkau diberkati, kau tumpang tangan. Saya mau kasih tahu, bukan untuk direm. Bukan ditaruh di lemari es. Bukan taruh di etalase. Tapi dipergunakan untuk pelayanan. Untuk menolong orang banyak.
Saya bersyukur, saya sedang melihat terus bagaimana Tuhan bekerja untuk Itoku tuh. Yang sekarang lagi ke Batam terus. Haleluya. Saya perhatiin terus saudara. Kalau saudara nggak perhatiin bodoh amat. Kalau saya perhatiin yang kayak begitu-begitu. Saya topang tuh. Saya bilang, spread the fire Itoku Naburzu. Bahasa Koreanya itu artinya itu, ya kakakku yang baik saudara. Serius saudara, saya sangat menopang saya suka orang yang bergerak. Saya nggak suka orang yang cuman, saya banyak ngeliat pendeta-pendeta saudara itu paling doyan loh. Bilangnya misi, tapi belakang backgroundnya pemandangan, makan-makan, beli baju, hangout. Lu misi apa-apa, lagi permisi gitu. Jangan saudaraku, aku pingin lihat jemaat bertobat. Itu baru misi. Foto-fotonya lu belepotan kena tanah. Jangan lagi hangout di tempat-tempat gedung mewah. Makanan yang mewah ditaruh di IG story, buset. Lu simpen aja buat privasi. Saya punya IG tapi untuk privasi. Bukan untuk di show up kan. Di Facebook saya show. Kenapa? Karena itu kemuliaan Tuhan. Kenapa saya show untuk hal itu? Saya mau kasih tahu bahwa Allah bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama dan dahsyat. Bukan, it's not about me, it's all about Jesus. Soal sombong saudara kan nggak tahu. Saya mau sombong apa kagak. Itu kan hati saya sendiri. Tapi saya menunjukkan seperti itu supaya semua orang-orang Kristen tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Masa lu nggak bekerja? Mau nggak pelayanan? Jadi mari semua yang tempat ini, siapapun, makanya saya senang. Ada yang ganti lagi, singer nambah lagi. Senang saudara. Hidup bergerak terus, amin. Terus bergerak. Jangan itu melulu. Terjadi bergerak. Saudara kalau masuk ke gereja saya, saudara akan kaget. WL tuh bisa sampai 5 kali orang berbeda, singer juga berbeda, pemusik juga berbeda. Terus, tapi orangnya tetap sama. Tadi putar. Sehingga mendapat semua bagian dalam pelayanan. Terus seperti itu. Itu namanya bergerak saudara, regenerasi saudara. Nah sekarang nih anak saya sudah mulai pelayanan saudara. Saya bebaskan dia pelayanan dan saya berdoa Tuhan pengurapan dia double portion. Melampaui bapaknya. Itu kerinduan saya. Bukan yang sukses-sukses melulu yang dipajang-pajang anaknya. Pakai pakaian mewah lah, rambutnya blonde, blok. Oh saya nggak suka upload yang begituan. Saya mau anak saya sama seperti yang saya alami. Itu namanya regenerasi. Haleluya. Itu kebanggaan buat saya. Sekalipun dia S2, UI pula. Bayangin. UI terus betul-betul anak Tuhan. Jarang saudara. Biasanya UI anaknya nongkrongnya di mana? Di tempat-tempat yang mewah-mewah. Tempat-tempat keberhasilan, kesuksesan. Saya nggak mau. Saya mau anak saya dipajang untuk apa? Tentang kemuliaan Tuhan. Tentang dia melayani ke pelosok-pelosok. Haleluya. Saya mau seperti itu saudara. Saya mau rindu itu saudara alami juga. Diharapkan dapat berkembang pertumbuhan rohani kita. Lewat ketahanan spiritual tersebut. Bahkan berujung terbangunnya peradaban revival. Disinilah pertahanan hidup menjadi utuh dan komplit. Pertahanan hidup pada dasarnya adalah urusan yang menyangkut hidup dan mati. Atau dengan kata lain, pemberian termahal yaitu karunia hidup kekal dengan fokus utamanya adalah keutuhan keselamatan sorga atau neraka. Itu pilihan saudara. Kalau saudara ketahanan spiritualnya luar biasa, saudara pertahanan hidupnya juga dahsyat. Pasti sudah tahu ujungnya mau kemana. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Haleluya. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan ketahanan spiritual dan akhirnya berujung kepada pertahanan hidup. Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya. Jadi Tuhan sudah berjanji saudara. Udah ada DP di depannya. Tapi kenapa kita bisa menyimpang? Ya iyalah. Kita gak menjaga ketahanan spiritual. Karunia yang tidak ternilai harganya. Yang disimpan di surga untuk siapa? Untuk saudara loh, buset. Dalam keadaan murni tapi. Keadaan yang murni saudara. Tidak bernoda. Tidak mungkin berubah atau membusuk. Di dalam kemahakuasaannya Allah akan menjaga tuh. Dengerin ini bagian Tuhan. Allah akan menjaga supaya kita semua selamat. Amin. Sampai ke sorga.
untuk menerima karunia itu. Karena saudara percaya kepadanya, keselamatan yang akan dinyatakannya pada akhir zaman akan menjadi milik saudara. Mau ambil apa enggak tuh? Dalam nama Yesus kita ambil. Dengan catatan, terimalah pondering heart. Saudara menerima pondering heart ada 2 benefit saudara. Ketahanan spiritual, pertahanan hidup. Haleluya. Saudara, saya dari mulai bertobat 91 sampai sekarang on and on and on. Gua nggak mau biarin diri geblek, gubrak, nggak mau saudara. Makanya jangan datengin pencobaan. Udah jelas doa Bapak kami jauhin pencobaan. Lu datengin pencobaan. Punya temen main judi didatengin. Temen suka main cewek didatengin. HP lu bikin tuh pornografi. Lu datengin cobaan. Udah tahu firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, manusia itu cenderung berbuat dosa. So kuat. Saudara kan tahu teman bisnismu ngaco atau apa, diajak bisnis terus pakai ladies escort lagi. Bisnis taruh tempat untuk pertemuannya di tempat-tempat yang ngaco. Ada nih seorang pendeta ngajak ketemu sama saya di kafenya, kafe yang ada perempuan-perempuan bandel. Saya bilang, lu kuat deh. Aku gituin aja. Kenapa Pak? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya lu kuat banget lu. Tapi gue mau kasih tahu, Samson pernah kayak gini. Kurang apa kuatnya lu? Cuma sekali colek doang sama Delila. Gubrak. Yang so kuat deh saudara. Setan tuh tahu kelemahan kita. Setan bisa pakai cewek khusus untuk menjatuhkan kita loh. Delila adalah salah satu antek setan. Untuk menjatuhkan Samson. Mungkin dia dengan cewek A, cewek B, cewek C dia tetap kuat. Tapi ketika Delila tidak. Karena setan itu selalu mengupgrade. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jangan lupa Yohanes 10 ayat 10 itu motivasi setan. Mencuri. Mencuri damai sejahtera sukacita kita. Dia ingin mencuri itu dulu. Supaya kita rontok dulu. Baru dikatakan membinasakan. Membunuh. Itu cara setan. Menghancurkan kita. Saya mau kasih tahu saudara, berkali-kali saya kasih tahu saudara, di Taman Eden, saya bersama mau bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan gak bikin pagar di situ? Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa gak jatuh. Ini teologi yang gak pernah dibahas banyak orang saudara. Itu saya mau tanya sama Tuhan, kenapa tidak dipagar? Justru yang dipagar adalah pohon kehidupan. Pohon yang sebenarnya harus dimakan tuh sebenarnya. Tapi itu yang dijaga. Kenapa pohon pengetahuan? Pohonnya setan tuh. Kok nggak dijaga, dibiarin. Seperti itulah kita saat ini saudara. Kita sedang ada di Taman Eden. Makanya kita ketemu terus banyak yang brengsek, yang ngaco. Yang mendukakan dan melukai hati Tuhan. Kenapa diizinkan tetap ada? Kenapa saudara kalau mau selingkuh, kenapa saudara lagi mau ngaco, mau apa, kayaknya ngerenan gitu loh. Jawabannya, karena saudara sudah memilih. Pada saat saudara digoda, dan saudara hampir nyaris mau ke sini, terus saudara berteriak, Tuhan tolong saya, help us Lord. Saya mau kasih tahu, tangan Tuhan terulur. Kita akan diarahkan kembali. Tetapi kalau saudara dengan tenang berbalik, tanpa ada teriakan apapun, saya mau kasih tahu, pas saudara lagi sudah berdiri di posisi ini, saudara mau berteriak, is too late. Terlambat sudah, terlambat sudah. Amin. Disinilah engkau tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah coba berteriak pada saat engkau sudah terjerumus di dalam. Udah telanjang terus, Tuhan tolong. Lalukan cawan ini. Lalukan wanita ini. Saudara nggak mau minum, tapi saudara datengin tuh tempat penjualan minum, terus duduk di situ. Tuhan beri saya kekuatan. Oh Lord forgive me. Nggak ada loh dengar suara Tuhan lo. Bohong. Nggak bakal ada suara Tuhan. Saya mau kasih tahu, waktu Adam dan waktu Hawa lagi berdialog dengan iblis, setan, Tuhan tidak ada di situ.
Bahkan waktu mereka sudah jatuh, langsung Tuhan bilang, where are you? Di mana engkau? Buka mata Tuhan, buta. Supaya dia tahu bahwa omongan setan itu pembohong. Dibilang lu gak mati. Tapi sebenarnya sudah mati. Buktinya Tuhan nanya, di mana lu? Supaya memberitahukan kepada Adam dan Hawa, lu sudah jauh dari Tuhan. Sudah terhilang. Itu maksudnya, di mana kau? Haleluya. Saya berharap pondering heart terjadi. Renungin saudara, supaya nanti bilang, oh jangan gini, ini sih khotbah buat istri gua. Jangan, buat lu. Ini buat Bonaparte, haleluya. Supaya saya terjaga terus. Jangan bilang lagi, ini buat jemaat. Saya aja bilang ini buat saya. Kok lu bisa nunjuk ke istri, nunjuk ke suami, nunjuk ke anak, buset. Gua aja gak mau nunjuk-nunjuk. Ini buat saya. Supaya apa? Supaya saya terjaga. Supaya saya teringat. Ingat Tuhan kalau berikan rambu bukan deket. Coba kalau deket. Wih kebut nih 120. Belok kiri, nabrak semua. Gak bisa. Tuhan taruh dulu. Rambu-rambu itu udah di lantas tuh udah taruhnya jauh. Mungkin 500 meter. Bukan 1 kilometer dikasih tahu. Nanti belok kiri kalau mau pergi ke Bogor. Coba dikasihnya cuma 2 meter. Nyemplung gua. Dan Tuhan tidak pernah menjebak. Yang menjebak adalah setan. Tuhan tidak pernah menjebak. Dia menegur kita dari awal. Firman Tuhan ini disampaikan tanggal 19 Mei jam 8.30. Kalau lu gak mau dengar dan tidak mau berubah dan tidak mau bertobat, 2 hari 3 hari ke depan lu jatuh, jangan coba-coba salahkan siapapun. Anda itu rebel, pembangkang, pemberontak, degil. Saudara, saya ngomong ini lagi mantul nih ke saya, saudara. Tenang aja. Tenang aja. Ini mantul loh. Kan pedang bermata 2, artinya mantul. Amin. Jadi tenang aja, saya enggak galak-galak saudara. Ini mantul ke saya juga. Makin keras suara itu makin mantul ke aku. Amin saudara. Jadi kita sama ya, haleluya. Firman Tuhan ini memang pedang bermata 2 saudara. Saya mau setiap mimbar ini dijaga steril dari kebohongan. Steril dari dusta. Itu penting sekali. Baik hamba Tuhan yang berbicara maupun saudara yang mendengar. Kita ada satu komando. Yesus hadir di sini. Sesungguhnya dia yang berbicara buat saya dan saudara. Kita hanya bisa mampu melihat lewat iman kita. Saya mau waktu saudara mendengar firman Tuhan ini tolong berbeda sedikit dengan hari yang sebelumnya. Karena tema ini pondering heart ini mengerikan saudara. Kita dituntut untuk merenungkan sampai menemukan makna. Tuhan, kenapa saya harus berbuat mesti saya? Tuhan, kenapa saya perlakukan anak saya seperti ini? Tuhan, kenapa saya tidak bisa bekerja dengan maksimal di kantor? Saya menjadi mahasiswa yang brengsek. Saya kok jatuh melulu ya Tuhan? Masa gara-gara ngeliat bokong pikiran saya udah berjinah? Jadi akhirnya apa? Ya udah lu pakai mata yang buta, tutup nih pakai pipa. Di sini tutupin semua. Kan gak mungkin. Hati-hati saudara, sekarang udah ada open BO. Mau mesen-mesen, lu tinggal buka aja tuh aplikasi micet. Jadi tahu lo. Ya iyalah gue baca kok. Pendeta kalau nggak update, ketinggalan lu. Dibegoin jemaat lu. Buka aplikasi nyari deh. Di Bogor ada. Di jalan ini ada nih. Langsung deh buat appointment. Jam 10 ya aku tunggu. Ditanya dari mana? 2 semalam suntuk. Buset lu 2 semalam suntuk lu. Padahal muka lu suntuk. Wah, gaya-gaya rohani lu ngomong. Coba kalau pendetanya gak peka. Korban terus. Jadi victim bukan victory. Haleluya. Amin.
Saya nggak mau jadi pendeta yang gampang dibegoin, saudara, nggak mau. Saya selalu update. Saya minta discernment, saya minta kepekaan. Saya melatih diri saya untuk tidak tertinggal dengan segala sesuatu. Berita apapun, karena Roh Kudus paling tercepat memberikan konfirmasi kepada hamba-hambanya. Tergantung bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan beri kita kecerdasan, ayolah. Bacalah Lain Today. Tuhan kasih kecerdasan, ayolah lihat YouTube. Tuhan kasih kecerdasan, ayo lihat TikTok. Nggak masalah, penting lu jangan macam-macam. Amin. Intinya jangan macam-macam. Kalau nggak kuat, jangan dipaksa. Kalau lu nafsu ngeliat bokong muter-muter, kayak Daud, jangan lu lihat. Daud aja orang yang diurapi ya bisa jatuh. Apalagi lu. Amin. Jangan sok kuat deh. Jangan sok kuat. Lebih baik ngaku aja Tuhan, I'm surrender. Setiap kita tuh setan tahu loh kelemahan kita loh. Si A, si B, si C, si D, si F. Tahu kelemahannya. Wah ini kayak ini gue kasih gini juga udah tumbang. Ada me? Gak perlu lo pakai penari-penari desa gitu. Gak usah. Gak usah ditakut-takutin pakai ular, gak usah. Kita semua punya kejatuhan. Amin. Cium rokok aja bisa ngerokok loh. Benar, menyium rokok aja bisa langsung, waduh, langsung konak. Sakau dalam bahasa keren itu sakau loh. Ya, edit itu langsung muncul tuh, buset. Kayak anak-anak disco aja dugem. Kalau udah denger lagu duk-dak gitu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Langsung gini-gini loh. Mama lagi enak, Tuhan Yesus. Wah. Wah ini udah lagi kacau nih saudara. Tapi ini cara Tuhan yang dahsyat loh saudara. Ini cara Tuhan yang dahsyat yang kita tidak bisa ekspektasikan saudara. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk agendanya. Karena ini semua nih orang-orang muslim, orang-orang, kalau dalam bahasa Korea orang-orang silom, ini semua udah pada goncang saudara. Bayangin lagi, Tuhan Yesus. Tidak langsung loh. Buset. Itu lagi sembokai saudara. Lagi sembayang loh. Buset saudara. Saya tuh kaget. Wih buset Tuhan kemuliaan-Mu nyatakan. Iya kenyatakan Tuhan. Ini semua udah goncang nih. Karena pesan profetik yang Tuhan taruh kepada saya tahun 91. Kalau Indonesia mau benar-benar dahsyat harus 50-50. Kristennya 50%, Muslim 50%. Pasti akan terjadi perubahan yang dahsyat. Ini sedang menuju ke sana saudara. Tuhan sedang melakukan perkaranya. Sampai-sampai ya Allah minta maaf ya Allah. Saya kok senang banget lagu ini. Tuhan Yesus. Tidak puas. Waduh. Sampai dia punya prayingnya kayak begitu loh. Buset loh. Haleluya. Ini bukan dari JPCC yang bikin rubah ini. Bukan dari gereja-gereja yang lain. Bukan gereja yang hebat. Bukan dari pendeta. Tapi ini cara Tuhan. Aku juga gak tahu siapa tuh yang ngirim lagu ini. Yang ngeri kalau seandainya anak-anak sekolah minggu yang ngirim. Berarti ini sama dengan kayak orang terjadi revival di Antioquia lewat dua orang awam. Orang Kirene. Tuhan pakai dua orang awam ini untuk terjadi revival di Antioquia. Ini terjadi lagi saudara. Mengerikan lagi kalau pembantu, pemboket namanya. Kalau pembantu sampai dia yang jadi misionarisnya Tuhan weh. Gokil saudara. Gokil banget saudara. Awesome loh, gila. Saya sampai bilang Tuhan, waduh buset. Ini Tuhan sedang melakukan, waduh. Di luar dugaan. Bayangin saudara di TikTok, di IG semua itu, wah itu semua. Itu terus itu, naik terus jadi up, buset. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin saudara. Saya percaya waktu dia mendengar itu ada sesuatu karya Tuhan yang kita tidak tahu. Itu rema telah terjadi ke hati mereka. Karena itu kan nggak boleh. Sampai-sampai ada yang digeplak sama emaknya. Lu nyebut-nyebut nama Tuhan orang lain lu ya. Pakpok.
bego lu ya. Lu sebut Tuhan orang lain ya. Tadi kan saya habis selesai literasi, kan kalau sekolah kan ada literasi. Ya mereka dulu di lapangan gitu, terus akhirnya guru membubarkan, saya posisi lagi berdiri untuk menyambut mereka, langsung Tuhan Yesus tidak. Saya langsung haleluya, saya bilang. Wah gila, saya bilang. Ini efeknya dahsyat loh. Wah saya langsung wow. Ini bukan karya Bonaparte, saudara. Saya tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan sendiri berperkara. Saya sampai tapi mereka nggak ngejek saya. Memang mereka kayak latah gitu, saudara. Mereka kayak latah aja nyanyi gitu. Kayak mereka tersihir. Bahasa itunya tersihir lah. Mengerikan, saudara. Karena dalam agama mereka tidak boleh menyebut nama itu. Kalau dia mau nyebut Isa Al-Masih, mereka nggak boleh nyebut yang satu itu. Kalau menyebut sama itu sama aja mengakui ketuhanannya. Dan mereka semuanya sudah murtadin. Mereka sudah murtadin, haleluya. Haleluya. Tuhan berperkara secara ajaib. Kita doakan supaya itu menjadi rema. Dan akhirnya memang Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kau dahsyat.